Nanti kita akan flashing ya, kita akan flashing ini seperti apa, tonton langsung aja. Dan seperti ini ya, kerusakan mentok di logo, terus kabel fleksibelnya keputus waktu membuka kerusakannya. Kembali lagi bersama teknisi kampungan. Kali ini ada kiriman dari Mbak Pipi Setiawati ya, Kabupaten Padang, Sumatera Barat ya. Jadi dia berpesan seperti ini ya. Oke, head unitnya seperti ini ya. Kita langsung saja tes ya, head unitnya kerusakannya seperti apa. Kita akan eksekusi. Oke, ternyata head unitnya botlop ya. Sudah saya tunggu 5 menit. Nah, kita sedia di sini ya, siap-siap ya. Di sini webnya adalah servicecenterheadunit.com ya. Di sini ada koleksi firmware ya. Nah, di sini ada koleksi firmware, ada katalog aksesoris ya buat kita belanja head unit yang memang head unitnya di sini mempunyai garansi langsung dari toko kita ya. Nah, di sini juga ada galeri untuk yang kita servisnya ada di sini ya. Nah, di sini kita juga disediakan firmware-nya ya, dalam file ya, atau via Playstool atau via update jalur flashdisk juga ya. Nah, di sini juga kita akan coba ini, kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu, langsung kita akan mencari tahu tipe mesinnya ya. Nanti kita cari tahu tipe mesinnya, kita sesuaikan dengan firmware yang ada di sini. Oke, sudah ketahuan ya sekarang ya. Jadi menggunakan mesin Allwinner ya, ini Allwinner. Nah, di sini ada Allwinner ya, ada Allwinner, tapi saya sudah punya ya, saya sudah download, ada di sini ya. Jadi filenya ada di sini 2401 ya. Ini ya filenya ya, 2401. Nanti kita akan flashing ya, kita akan flashing ini seperti apa, tonton langsung aja. Nah, ini titik test point ya. Kawan-kawan perhatikan yang ada tulisan botnya itu ditempel ke grounding ya. Oke, kita akan proses pengkoneksian antara komputer dan head unitnya ya, menggunakan kabel male to male. Nah, di sini setelah kita colokkan baru kita test point ya, test point. Yang tadi ada tulisan bot ya, pin bot itu bisa pakai pinset, bisa di jumper juga ya. Jadi pas kita bot, kita konekkan ke grounding ya, pin botnya, lalu kita kasih tegangan 12 volt. Baru kita lihat ya di komputer rippernya terdeteksi atau enggak ya. Nah, di sini ada masalah ripper yang tidak terdeteksi ternyata. Kita cek dulu ya. Nah, di sini saya coba, ternyata USB recon terus ya, USB recon dia tanda seru ya, jadi tidak terdeteksi di PC ya rippernya. Terus saya utak-atik rippernya. Nah, di sini ya masalahnya saya curiga dengan komponen hardware-nya ya. Nah, di sini kita coba teliti lagi ya dalam pengerjaan, karena bukan hanya software saja yang penyebab botlop, ternyata hardware juga bisa menyebabkan botlop. Nah, di situ kita harus peka ya. Di sini kita akan tunjukkan ya apa penyebabnya. Ternyata kawan-kawan, biang keroknya ternyata ini ya, dioda ya, dioda dia terbakar nih kawan-kawan.
Kita langsung cokel aja ini diodanya, terus kita coba lagi ya. Kita coba lagi flashing. Dan di sini hongnya ternyata saya menemukan lagi salah satu komponen yang terbakar ya. Ternyata yang mengarah ke jalur USB. Nah, inilah masalahnya ya. Kita itu tidak bisa berasumsi atau menebak-nebak kerusakan ini botlop karena software ataupun apa. Yang pasti kita harus analisa dulu ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini salah satu penyebabnya juga ya. Satu lagi penyakit yang menghambat pekerjaan kita ya, entah ini software ataupun hardware, yang pasti komponennya pada terbakar ya. Di sini kita harus cek lagi apa yang jadi penyebabnya ya. Akhirnya kita memutuskan untuk memindahkan IC MMC-nya ke mesin yang kanibalan ya. Saya punya stok untungnya, karena saya cek ternyata IC CPU-nya korslet ya. Gara-gara apa? Gara-gara komponen yang knop itu ada USB untuk dipakai ngecas, akhirnya jebol ya. Nah, jadi nanti saya akan kasih tahu kesimpulannya ya. Nah, head unit ini saya mesinnya menggunakan yang bekas kanibalan ya. Nah, ini bagus, ini udah nyala, udah ini ya. Saya tes karena CPU-nya itu yang bermasalah. Kalau kita mindahin CPU lebih beresiko. Cuman knop ini saya tidak pakai lagi ya, karena komponen yang di bawah itu ternyata pada korslet. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Ini ada dua fleksibel nih. Ini ada dua fleksibel ya. Nah, di sini ya. Saya nggak pasang ya, karena ini takutnya korslet lagi. Karena ini terbalik, antara fleksibel ini dan fleksibel ini terbalik. Ini buat knop volume, yang ini buat USB. Jadi dibalik gitu, karena posisinya emang bekas ngecek si user ya. Jadi kebalik, akibatnya dia kena IC CPU-nya, terus rontok di bagian IC kaki kelabangnya juga gitu. Jadi ya masalahnya kesalahan dari si pembongkar ini yang pertama gitu. Sebagai ulasan terakhir ya, jadi pesan buat yang punya head unit kayak gini, jangan dipakai ngecas di sini ya, jangan dipakai ngecas di sini. Nah, ini emang fungsinya buat ngecas, tapi ini rawan tembus ke IC CPU ya. Nah, di sini sudah beres semua ya. Knop ini mati, knop ini mati, ini mati, ini mati. Satu, gak ada fleksibelnya. Keduanya, resiko terbaliknya besar sekali ya, karena fleksibelnya itu sama ya pinnya. Nah, sekarang sudah selesai. Video ini saya buat untuk edukasi yang memakai head unit seperti ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.